Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sedaya, atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita berupa kesehatan dan istiqomah kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bekal agar kita semakin dicintai oleh Allah, mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, dan insya Allah nikmat ihsan. Insya Allah nikmat ihsan. Dan tentu saja hari ini cuaca yang seperti ini berlaku hadis Nabi, al-jaza min jinsil amal. Kata Rasulullah, besarnya pahala sangat bergantung kepada besarnya amal soleh kita. Semakin besar hambatan yang ada pada kita, maka semakin besar pula pahala yang kita peroleh. Jadi kalau hari ini hujan cukup lebat sejak jam 5 tadi, insya Allah kita masih diberi kelonggaran untuk bisa ngaji seperti ini. Mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah, insya Allah. Kemudian yang kedua, tentu saja sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap benar-benar terus berada di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti ajal menjemput kita, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah masukan dari Pak Bambang kemarin yang doa awal untuk majelis bisa kita laksanakan, gih. Nanti selanjutnya mungkin dipimpin oleh Pak Joko, yang sekarang mungkin dipimpin saya dulu. Untuk yang tahsin kemarin rembak-rembuk mungkin diadakan kajian tersendiri Pak Bambang, insya Allah untuk tahsinnya, karena memang butuh konsentrasi lebih, insya Allah. Untuk doa membuka majelis sebenarnya banyak sekali. Tentu saja yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu yang dalilnya sangat kuat, bahwa segala sesuatu tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, dia terputus. Maka kita sudah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minta tambahan ilmu dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma, Robbi ya Allah zidni tambahkan kepadaku ilmu. Robbi zidni ilma, ya Allah mohon kepada Engkau tambahan ilmu. Warsukni fahma, dan rezekikan kepadaku fahma, kefahaman. Enggak seluruh yang hadir duduk itu faham, maka kita minta fahma, kefahaman. Waj'alni minas solihin, yang dengan keduanya itu saya mohon kepada Engkau agar menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh, kita tahu nih, orang soleh itu orang yang didoakan oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia, di dunia, di setiap sholatnya, yaitu di at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, dan seterusnya. Nanti kita akan didoakan untuk menjadi keberuntungan bagi orang-orang yang soleh. Maka kita minta di dalam doa kita, waj'alni, ya Allah jadikan aku minas solihin, termasuk golongan orang-orang yang soleh, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sedaya, minggu yang lalu insya Allah masih di halaman 16, nggih menika zikir asbahna wa asbahal mulku lillah. Sebagaimana usul dari Pak Bambang, kita baca bersama dulu, nggih. Kita sarang-sarang membaca untuk latihan supaya nanti di rumah kalau membaca menjadi biasa. Monggo sarang-sarang. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira
ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar Rabbi a'udzu bika min adabin finnar wa adabin fil qabr. Baik, insya Allah nanti di rumah dibaca masing-masing, pagi sekali, sonten sepindah, insya Allah. Nah, sebagaimana metode belajar kita urai setiap zikir kita sehingga zikir kita bermanfaat, insya Allah. Tidaklah zikir memberikan manfaat kepada kita kecuali zikir itu dipahami makna dan kandungannya. Kemarin kita sudah sampai ke la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu kalimat tauhid. Kita sudah sampai kepada rukunnya. Jadi kalau jenengan ditanya rukun kalimat tauhid, rukun la ilaha illallah, sudah paham insya Allah. Ini saya rekam biar yang nggak berangkat nanti bisa ikut mendengar, insya Allah di share rekamannya. Masih ingat rukunnya Om Mawan? Ada dua, yaitu yang pertama nafyu atau nafi atau meniadakan, yaitu di kalimat la ilaha, tidak ada Rob, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Kemudian yang kedua apa? Rukun yang kedua isbat. Isbat itu menetapkan, seperti apa? Rapat isbat itu. Ketika menjelang Ramadan kan Depak ada sidang isbat, sidang untuk menetapkan datangnya satu Ramadan. Maka isbat di dalam kalimat la ilaha illallah adalah kalimat illallah. Setelah meniadakan, kita menetapkan hanya Allah saja, kecuali Allah. Maka rukun ini harus ada terus di sepanjang ibadah kita. Baik sholat kita, zakat kita, perbuatan baik kita, semuanya harus karena Allah dan meniadakan yang selain Allah. Benar-benar karena Allah, tidak karena ingin dinilai orang sholat kita, bukan karena ingin dihargai orang, bukan karena ingin jabatan, pokoknya betul-betul karena Allah. Barulah kita dikatakan mengucapkan la ilaha illallah dengan rukunnya. Maka Bapak Ibu Sedoyo, ini keberuntungan buat kita yang belajar seperti ini. Sungguh saya dulu ketika belum belajar juga nggak ngerti yang beginian nih. Padahal sekolah sampai ke UGM tapi nggak ngerti yang beginian. Subhanallah. Padahal ini bagian paling dasar dari agama kita. Begitu banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak pernah paham maknanya, sehingga tidak hadir hatinya. Nah, kita yang sudah belajar insya Allah mengerti maksudnya. Nah, selanjutnya adalah agar kita mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Di samping memenuhi rukunnya juga memenuhi syaratnya. Syaratnya kita sudah sebutkan kemarin ada 7. Ada 7. Yaitu yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua yakin. Lawan yakin berarti ragu-ragu. Yang ketiga qabul. Qabul itu menerima, berarti lawannya menolak. Yang keempat ingkiyat atau patuh, lawannya berpaling. Kemudian asidku, jujur, lawannya dusta. Ikhlas, lawannya riya. Mahabbah atau cinta, lawannya benci. Ada 7. Kita bahas satu-satu. Saya bacakan satu risalah kecil dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau masih hidup sampai sekarang, hafizahullah ta'ala. Kalau saya mengucapkan hafizahullah ta'ala, artinya apa? Itu doa itu. Doa semoga Allah menjaga beliau, menjaga orang yang disebut namanya. Saya menyebut Pak Bambang hafizahullah ta'ala. Artinya ketika saya menyebut Pak Bambang berarti semoga Allah menjaga beliau. Biasakan ini Bapak Ibu Saudara. Dibiasakan. Kalau jangan punya saudara, punya teman yang masih hidup, maka kalau sebut namanya ucapkan hafizahullah ta'ala. Kalau sudah meninggal apa doanya? Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati. Kalau almarhum itu gelar itu
Kalau di Arab Saudi dalam bahasa Arab almarhum itu gelar yang sangat tinggi. Karena almarhum artinya orang yang pasti sudah dirahmati. Padahal syekh saja itu mengucapnya tuh rahimahullah taala, semoga Allah merahmati. Baru semoga, tapi kalau almarhum itu pasti dirahmati. Jadi masya Allah orang Indonesia itu masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah kita doa, makanya biasakan kalau menyebut teman kita sesama jamaah sebutkan namanya, kemudian hafidhahullah taala, semoga Allah menjaganya. Ini adab yang besar insya Allah di sisi Allah. Nah insya Allah kita mempelajari lambat-lambat karena ini pondasi kita. Ini saya ulang-ulang berkali-kali karena pengalaman di tempat lain ternyata untuk syarat ini yang 7 ini memang harus bolak-balik. Apalagi kalau pesertanya sesepuan, sekali itu nggak cukup, 2 kali nggak cukup. Sampai masuk betul, karena ini pondasi ini. Nanti sholat jenengan jadi betul, jadi enak, jadi tentrem. Kalau ininya tahu, jenengan zakat jadi tentrem, jenengan berumah tangga jadi tentrem, dalam kondisi kaya tentrem, dalam kondisi miskin tentrem, dalam kondisi banyak masalah tentrem, dalam kondisi longgar tentrem, insya Allah. Itu yang kita ingin Bapak Ibu Saudara. Ini beliau menulis sebuah risalah kecil, jenengan perhatikan lambat-lambat insya Allah. Beliau mengucapkan wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Artinya begini, adalah ucapan la ilaha illallah, hiya dia adalah kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Wa hiya dan dia adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Enggak ada kunci surga selain ucapan la ilaha illallah. Kama taqaddam. Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat sudah mafhum itu, meskipun hanya dengar-dengar. Kemudian lakin dia mengatakan akan tetapi hadal miftah, kunci ini la yahaqqa almaluhu wa la yahaqqa dukhulul abdil jannah bih. Tetapi kalimat tauhid ini tidak bisa bermanfaat, tidak bisa memberikan haknya, kewajiban dan haknya, termasuk hak dan kewajiban untuk memasukkan orang ke surga, illa kecuali idza haqqa surutu kalimat, kecuali kalimat itu dipenuhi syarat-syaratnya. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah syarat la ilaha illallah bermanfaat buat panjenengan. Jadi kalau kita nggak belajar begini, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Subhanallah. Makanya saya sering diskusi dengan Mbah Kaum, karena Mbah Kaum kan memimpin tahlil biasanya. Itu saya sampaikan, Mbah kalau bisa tahulah tentang rukun dan syaratnya la ilaha illallah supaya bermanfaat. Masyarakat pada umumnya kan nggak ngerti, hanya ikut saja. Maka kita yang belajar mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian walihada dzakarul imami Bukhari rahimahullah taala. Itulah mengapa Imam Bukhari yang membuat kitab Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Kalau jangan mencari kitab paling sahih setelah apa ya Sahih Bukhari itu. Beliau membuat satu bab tentang kalimatut tauhid ini. Beliau menyampaikan an Wahab bin Munabih, dari Wahab bin Munabih, wa huwa min ulama'i tabi'in. Wahab bin Munabih itu ulama tabi'in. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Itu generasi terbaik yang kita ambil seluruh sunnah-sunnahnya. Rasulullah menyampaikan khairul qurun qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasiku dengan para sahabat. Sumalati yalunahum, kemudian 100 tahun setelahku dan 100 tahun setelahku. Satu generasi 100 tahun maksudnya gitu. Maka zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini Wahab bin Munabih ini adalah tabi'in. Berarti
Beliau bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Imam Bukhari lebih belakang lagi menyampaikan, An Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, dari Wahab bin Munabbih, beliau ditanya, annahu su'il qila lahu, adapun beliau Wahab bin Munabbih ditanyakan kepada dia, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka kemudian beliau menjawab, qalu bala. Qalu berkata bala, benar kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Walakin akan tetapi ma min miftahin illa walahu asnan, tetapi tidaklah kunci itu ada kecuali pasti ada asnan. Asnan itu apa? Gerigi. Sebagaimana saya pernah terangkan, setiap kunci mesti enten regek-regek niku lho. Nek regek-regek mboten pas, mboten saged buka kunci. Demikianlah la ilaha illallah walahu asnan. Dia mempunyai gerigi-gerigi. Gerigi-gerigi itunya yang disebut dengan as-surut atau syarat dari la ilaha illallah yang ada 7. Yang ada 7. Pertanyaannya, dari mana yang 7 ini? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya, lantas apa saja kita bahas? Bismillah. Di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung syarat yang pertama gimana apa? Ilmu. Gimana ilmu? Ilmu tentang la ilaha illallah. Jenengan sudah ngaji, kalau ditanya arti la ilaha illallah napa? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah. Karena di luar banyak Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Dalam bahasa Arab disebut dengan la ma'buda bihaqqin, ada bihaqqin yang benar-benar illallah kecuali Allah. Dalilnya apa? Surah Muhammad ayat ke-19. Surah Muhammad ayat ke-19. Nama surat dari Nabi kita. Ayat yang ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah zat ilah yang berhak disembah satu-satunya. Jadi Allah yang pengumuman. Makanya kalau jenengan mendengarkan Dr. Zakir Naik, pernah dengar nggak? Dr. Zakir Naik, ya. Kalau mendebat, mohon maaf, mendebat orang non Muslim, itu kan ditanya, ada nggak di kitabmu Tuhanmu mengatakan saya Tuhan, sembahlah saya? Nggak ada. Di kitab manapun nggak akan ketemu mengatakan saya itu Tuhan, sembahlah saya. Yesus mengatakan, Isa mengatakan saya Tuhan, sembahlah saya, itu nggak ada. Yang ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah hanya ada di Al-Quran saja. Di kitab apapun nggak ada seperti itu, nggak akan ketemu. Jadi Allah sendiri yang mengumumkan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 256. Surah Al-Baqarah ayat 256. Kebanyakan hafal ini panjenengan, nggih. Cuma mungkin nomor ayatnya nggak hafal, tapi ayatnya saya yakin jangan hafal. Setelah ayatul kursi maka disebutkan ayat ini. Faman yakfur bitauhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itu kalimat la ilaha illallah itu. Faman kana yakfur sing sinten kemawon ingkar bitauhuti dengan sesembahan selain Allah, berarti apa itu? La ilaha, gitu. Kemudian wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, berarti apa? Illallah. Ini kalimat la ilaha illallah di ayat ini. Faman yakfur bitauhuti wa yu'min billahi, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka orang ini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh yang nggak mungkin putus. Artinya jalur jenengan ke surga itu ada maksudnya.
tersambung jenengan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya wa may yakfur bi taghuti la ilaha wa yu'min billahi illallah. Berarti seseorang dikatakan tidak putus talinya ke surga ketika dua-duanya dipenuhi. Benar-benar menyembah kepada Allah di waktu yang bersamaan, nggak ngarep-ngarep selain Allah. Nggak ngarep-ngarep selain Allah, nggak bersandar kepada selain Allah. Kunci hilang golek dewe, tanyanya ke Allah, nggak nanya ke dukun. Itu maksudnya ya. Kadang-kadang kita bersandar dengan pekerjaan kita. Orang mengatakan saya bisa kaya karena saya bekerja, saya pandai. Nggak begitu Bapak Ibu sedaya. Saya mengalami teman-teman saya yang cerdas banget, banyak yang hidupnya biasa-biasa saja, miskin bahkan. Sementara beberapa teman yang dulu ketika bersaing di SMA masuk ke universitas yang biasa-biasa saja, sekarang kaya raya banyak. Jadi persoalan rizki itu Allah yang mengatur, ketentuan Allah yang mengatur. Maka sekali lagi jangan bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada kepintaran kita, bersandar dengan kedudukan kita, bersandar dengan kemampuan kita, jangan Bapak Ibu sedaya. Ini yang namanya wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billahi la ilaha illallah. Bener-bener karena Allah. Makanya Bapak Ibu sedaya, orang yang paham ini tuh salatnya tentrem, Masya Allah. Jenengan kalau udah paham ini, salat sendiriannya pasti lebih panjang. Jenengan bisa malam itu bisa berdiri lama karena menikmati, betul-betul menikmati karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian surah Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27. Surah Az-Zukhruf ayat ke-26 27. Bapak Ibu sedaya. Gimana perkataan Ibrahim? Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa kata-katanya? Innani bara'um mimma ta'budun. Itu apa? La ilaha. Sesungguhnya aku innani bara'um, berlepas diri, enggak ikut-ikutan, mimma ta'budun, terhadap yang panjenengan sembah. Jenengan apa? Jenengan nyembah nopo, kaum saya menyembah, saya enggak ikut-ikutan, saya berlepas diri. Berarti la ilaha. Nggih. Kemudian ilallahnya illallati fataroni, nggih, fa innahu sayahdin. Tapi saya hanya menyembah kepada fataroni, yang menjadikanku, yang membuat saya ada. Nggih. Fa innahu sayahdin, dan dialah Allah yang akan kasih kepada saya petunjuk terus menerus. Makanya Bapak Ibu sedaya, ketika jenengan sudah dibuka pintu belajar seperti ini, yakin jenengan itu akan dibukakan berkah-berkah yang lain ilmu. Jenengan akan semakin komitmen dengan ilmu, dimudahkan, dibukakan, hatinya jadi longgar Bapak Ibu sedaya. Itu yang saya rasakan dulu. Ketika memulai belajar tentang kalimat tauhid, Masya Allah, dimudahkan menghafal Quran, dimudahkan menghafal hadis, dimudahkan menemukan teman-teman yang mendukung, ditemukan dengan guru-guru yang baik. Ini karunia dari Allah Bapak Ibu sedaya. Masya Allah. Seperti dengan hari ini karunia dari Allah. Nggak setiap orang bisa meletakkan hatinya untuk duduk seperti ini, itu nggak mudah Bapak Ibu sedaya. Kalau bukan karena Allah, susah. Ini Masya Allah. Kemudian surah An-Nahl ayat ke-36, sebagaimana sudah kita baca sebelumnya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah diutus kepada kalian masing-masing kaum seorang rasul. Ani budullah berarti illallah, tugasnya supaya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut berarti la ilaha. Nah, ini beberapa dalil sebenarnya dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ini ilmu terkait dengan supaya kita yakin bahwa memang Allah lah sesembahan kita. Yang kedua kemarin apa? Yang tadi ilmu, yang kedua yakin. Syarat kedua adalah yakin. Dalilnya apa kemarin? Surah Al-Hujarat ayat ke-15. Bapak Ibu sedaya, surah Al-Hujarat ayat 15. Bapak Ibu sedaya jangan perlu perhatikan kalau jenengan ngaji, perhatikan bahwa insya Allah ngaji yang lurus itu di dalam kajiannya adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa asar sahabat. Tidak ngambil cerita-cerita yang tidak ada referensinya. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Makanya Ibnu Sirin rahimahullah menyampaikan
hati-hati mengambil agamamu, hati-hati kepada siapa engkau belajar, karena gurumu itu adalah bagian dari agamamu. Maka perhatikan, jenengan boleh belajar dengan siapapun, yang penting kalimatnya qala Allah, Allah berfirman, wa qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, wa asar itu kalimat para sahabat, asar dari Khulafaur Rasyidin, asar dari Imam Syafi'i, itu boleh. Kalau keluar dari itu berhati-hati. Karena apa? Kebanyakan keliru. Kebanyakan keliru. Maka kalau jangan perhatikan, yang saya sampaikan semuanya insya Allah qala Allah. Di dalam surah Al-Hujurat, qala Allah berfirman, innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah, sungguh orang mukmin itu yaitu orang-orang yang akan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa adalah orang-orang yang benar-benar mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu. Ini kata kunci Bapak Ibu sedaya. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Ini penting banget ini. Gak ada keraguan sedikit pun. Allah itu yang akan tolong saya, Allah itu yang akan kasih rezeki saya, Allah itu yang membuat saya bahagia atau tidak, yang membuat anak saya sukses atau tidak, yang nanti kalau ketika mati membuat anak-anak saya soleh atau tidak. Total Allah Bapak Ibu sedaya. Moga-moga. Total Allah, tanpa ada sedikit pun keraguan. Maka syarat la ilaha illallah Bapak Ibu sedaya, jenengan mboten nangsal ragu-ragu. Misal contoh jenengan angsal masalah ageng, kemudian kalau jenengan ragu-ragu kepada Allah, jenengan akan mengambil tindakan-tindakan yang berlawanan dengan syariat. Contoh banyak sekali contohnya sebenarnya, banyak sekali contohnya. Zaman sekarang itu ekonomi kadang-kadang susah, kadang-kadang bisnis tidak berjalan dengan baik. Maka kalau orang-orang yang tidak yakin bahwa yang ngasih rezeki Allah, kadang-kadang nabrak sesuatu yang tidak boleh. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu sedaya. Ketika saya bisnis di perumahan, betul 1 minggu saya mengolah uang tidak kurang dari 800 sampai 1 M 1 minggu Bapak Ibu sedaya. Tetapi saya tahu di perumahan banyak sekali nabrak dengan syariat. Karena saya harus banyak sekali berhubungan dengan banyak pihak yang saya tidak cocok di hati. Karena tidak ragu-ragu, saya berani hijrah Bapak Ibu sekalian. Resiko hijrah tentu saja dialami. Dari apa yang serba ada menjadi kekurangan. Dari pengusaha perumahan sampai harus ngontrak lagi. Alhamdulillah istri saya dukung. Ini penting, di pasangan itu penting banget. Jodoh itu penting sekali. Sisihan kita itu menentukan. Ketika saya mengatakan sudah hadir seperti ini Bun, gimana? Istri saya justru yang udah berhenti, tinggalin semuanya. Sekarang kita lillahi ta'ala, rapopo, saya ngontrak lagi nggak apa-apa, Masya Allah. Makanya betul Rasulullah menyampaikan, jikalau engkau bisa menemukan harta terbaik, kejarlah. Apa harta terbaik itu kata Rasulullah? Istri yang solihah. Istri yang solihah. Laki-laki itu pulang dari mana kalau istrinya solihah itu tentrem Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Saya kadang-kadang suka berbismillah sendiri kalau cerita begini. Istri saya itu Pak, ini cerita sedikit, solihah insya Allah. Saya udah terlelap tidur sedikit, saya belum tidur beneran. Ada nyamuk, itu enggak saking sayangnya, gitu, enggak digeplek Pak, khawatir terbangun. Masya Allah. Zaman sekarang loh masih ada yang seperti itu. Jadi kelembutan istri kita mudah-mudahan juga bagian dari berkah dari Allah. Jenengan punya pasangan insya Allah, pasangan yang dunia akhirat. Amin. Sumalam yartabu. Jadi nggak ada keraguan sama sekali Bapak Ibu saya. Nah, di antara bukti bahwa jenengan tidak ragu adalah dilanjutkan ayatnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Fisabilillah. Di antara bentuk bahwa panjenengan gak ragu-ragu, jenengan itu yo tenanan leh nglakoni agama. Dengan harta kalau punya, dengan jiwa kalau kita ya hanya punya jiwa saja. Sebagian orang mungkin hartanya gak banyak, dengan sholat malamnya, dengan puasanya, dengan sholat duhanya, dengan senyumnya, dengan berbuat baik sama istrinya, anak-anaknya, saudaranya. Sebagian dengan hartanya, Masya Allah. Kalau jenengan lihat di Jogja saja nggak usah jauh-jauh, tempat sekolah anak saya
di Hamalatul Quran itu, ketika membuat masjidnya kemarin di Sanden, itu kalau nggak salah tahap pertama itu habisnya sekitar 8M. Ada satu orang loh, itu ngasih donasi itu 2 miliar, 1 miliar dan 1 miliar 2 kali, satu orang. Masjid Hamalatul Quran yang di Gunung Sempus ini itu satu orang, dia bilang saya ingin masjid ini yang bangun saya saja, jangan yang lain ikut-ikut, saya saja seluruhnya. Itulah orang-orang yang sudah paham ini. Sumalam yartabu, kemudian wajahatu bi amwalim, karena dia tahu Bapak Ibu Sedoyo, dia dititipi harta itu untuk mulia. Sebagian orang dititipi miskin yang dengan sabarnya mulia, dan banyak berhasil. Sejarah mengatakan yang diuji miskin dan kurang itu banyak berhasil. Sebaliknya yang diuji longgar, kedudukankah, hartakah, kebanyakan nggak berhasil Bapak Ibu Sedoyo. Maka salah satu doanya Rasulullah yang mungkin jenengan juga nggak mau mengamalkan, saya juga nggak berani, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang miskin, dibangkitkan dengan orang miskin, mengintip surga penduduknya banyak orang miskin. Subhanallah. Rasulullah itu kaya, tetapi kekayaannya selalu dikeluarkan. Rasulullah dimintai sesuatu selalu diberikan kecuali sudah habis. Baik, makanya Rasulullah itu meninggal masih punya hutang gadean baju. Subhanallah. Dengan kekayaan seperti Rasulullah, seperti itu. Ini juga nubuah Bapak Ibu Sedoyo. Kalau umatnya Nabi Muhammad ada yang meninggal masih punya hutang, itu memang ada nubuahnya. Tetapi hati-hati dengan hutang ya. Karena hutang itu urusannya sampai di akhirat. Berhati-hati. Makanya saya termasuk pesan sama anak-anak saya, hidup sederhana. Jangan sampai punya hutang. Sederhana nggak apa-apa. Kalau dikasih lebih alhamdulillah, tapi sederhana lebih baik, insya Allah. Oke. Nah Bapak Ibu Sedoyo, sekali lagi bukti bahwa kita memenuhi syarat la ilaha illallah, yakin artinya tidak ada keraguan sedikit pun dalam semua situasinya. Karena masing-masing orang akan diuji Bapak Ibu Sedoyo. Masing-masing orang akan diuji. Memang kita diciptakan untuk diuji. Kemudian yakin terhadap apa sih Bapak Ibu Sedoyo? Kita yakin la ilaha illallah, yakin terhadap apa? Yakin terhadap 3 hal. Yang pertama, yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang memiliki kita, yang mengurusi kita. Ini penting pengertian ini. Dan itu betul loh Bapak Ibu Sedoyo. Saya dulu pernah gambarkan ke jenengan. Ini kuku, sekedar kuku aja kita nggak miliki Bapak Ibu Sedoyo. Buktinya kita nggak bisa atur tuh kuku. Kuku jangan panjang, biar saya nggak repot motong, bisa nggak? Nggak bisa. Rambut mbok manut toto, rasah dowo ben aku ora repot ke tukang cukur, bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu Sedoyo. Sejatinya bahkan yang paling dekat dengan kita pun miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rububiyah dalam bahasa Arab. Yakin terhadap rububiyahnya Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, bahwa Allah itu yang memberi rezeki kepada kita. Yang memberi rezeki kepada kita bukan bos kita Bapak Ibu Sedoyo, bukan bos kita. Kemarin anak saya masuk ke pondok, Masya Allah. Saya sekarang secara ekonomi nggak punya uang cukup baik Bapak Ibu Sedoyo. Saya sampai menangis. Plus minus 10 juta kebutuhannya Bapak Ibu Sedoyo. Suatu pagi saya habis ngisi kayak gini nih, ada seorang jamaah saya juga tidak tahu menggerakkannya bagaimana, tiba-tiba datang ke mobil, Ustadz saya nitip untuk pendidikan putrane panjenengan. Saya pikir karena orangnya biasa-biasa saja, saya melihat orangnya bukan orang punya. Saya buka di rumah itu 2 juta Bapak Ibu Sedoyo, dan itu menutup kebutuhan yang hampir hari terakhir. Saya itu waktu itu harus hari Minggu, itu hari Sabtu Bapak Ibu Sedoyo, dipenuhi oleh orang yang saya nggak nyangka sama sekali, orangnya sangat biasa. Masya Allah, kadang-kadang begitu. Makanya yakinlah bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Jangan berputus asa, jangan menurunkan. Misalnya tiba-tiba lah saya nggak mampu, anak saya biarinlah yang nggak bagus. Ini nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
yakin bahwa yang berhak diibadah itu hanya Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Yang berhak itu hanya Allah saja. Jenengan meminta, memohon, berharap, bertawakal, ada 14 nih Pak, Bapak Ibu ini. Nanti jenengan akan belajar. Maksudnya yang berhak diibadahi, Bapak Ibu sedaya, dalam bahasa Arab diibadahi itu ada 14 jenis ibadah. Nanti jenengan akan belajar sampai situ. Makanya kita belajar bertahap, Bapak Ibu sedaya. Jenengan bersabar, insya Allah akan sampai ke sana. Kalau nggak belajar begini, jenengan nggak tahu yang kayak gini. Masya Allah. Kemudian yakin bahwa yang mempunyai nama-nama yang agung itu hanya Allah. Contoh, Maha melihat. Orang itu melihat, iya, tapi yang Maha melihat itu Allah. Maka kalau ada orang yang merasa diawasi oleh orang pinter, katanya orangnya di Cirebon misalnya, kok jenengan merasa diawasi di sini mboten penak atine, jenengan berarti keliru di sini. Karena yang Maha melihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha mendengar itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini di dalam bahasan la ilaha illallah namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Rububiyah, Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah memiliki, Allah mengurusi, itu rububiyah. Berarti yang ngurusi gunung berapi siapa? Allah. Yang ngurusi lautan? Allah. Kalau ada orang yang meyakini bahwa yang ngurusi gunung ada yang selain Allah atau apa lautan Roro Kidul, la ilaha illallahnya batal, Bapak Ibu sedaya. Ini orang nanti di akhir masa belibet, susah mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan persoalan ringan. Keliru jenengan mau yang lain-lain lah, itu masih diampuni oleh Allah, tapi tidak di bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya pondasi kita tuh di sini, jangan sampai keliru di bagian ini. Kemudian asma wa sifat tadi, yang maha itu asma wa sifat. Allah yang punyai asma dan sifat yang terbaik. Nah itu yakin, kita yakin betul terhadap itu. Ini waktunya Masya Allah cepet Masya Allah. Baru sampai kedua sudah selesai, tapi insya Allah dipahami Bapak Ibu, dipahami insya Allah, sedikit-sedikit paham lebih baik daripada banyak tidak paham. Insya Allah kita sudah belajar tentang ilmu dan yakin yang menjadi syarat la ilaha illallah yang ada 7. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga kita mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut dan kita masuk surga sebagaimana janji Nabi Muhammad SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dari masa? Orang-orang yang memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian yang disampaikan malam hari ini. Tidak ada tanya jawab, berarti malam hari ini waktunya sudah habis. Kita tutup dengan kafaratul majlis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.